Islam ini terancam ke depan. Betul apa betul? Jujur. Jujur bukan hanya kepada diri sendiri, jujur terhadap nusa dan bangsa, terutama tegaknya Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Nggak ada humor-humor. Itu yang membuat kita kerdil di mata kafir dan munafik. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, sedikit banyaknya ibu bapak sudah tahu siapa Yahya Waloni ini. Saya bukan dari latar belakang Islam, berulang-ulang saya katakan, saya dari lumpur dosa, lumpur kekafiran, diangkat Allah masuk Islam. Begitu masuk Islam, malu saya kalau hanya beragama Islam. Saya tegakkan agama ini dengan siapa? Bukan dengan NU, bukan dengan Muhammadiyah, bukan dengan Al-Wasliyah, bukan dengan Naqsabandiyah. Saya tegakkan ini dalam konsepsi Quran dan hadis, mempersatukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para pendeta tahu persis ini yang diutus Allah. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang tidak munafik, hatinya bersih, pasti dia akan masuk ke dalam Islam. Tinggalkan segala-galanya demi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu bapak dengan saya, betul ibu bapak jago kitab gundul, jago segala kitab, jago baca Al-Quran, jago dalam tafsir hadis, mustalah hadis, jago ibu bapak. Karena ibu bapak lebih dulu Islam. Saya tidak mengerti Quran, saya buta hadis, saya buta Quran. Ibarat handphone saya ini cuma charger. Tahu charger? Charger itu hanya mencas. Tapi garis bawahi ibu bapak, semahal, semewah harga handphone ibu bapak, kalau habis baterainya low batch, pasti butuh itu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi birabbi'il awal wa ja'abadahu birabbi isyani wa anzala kitaban hudan wa nuran wa ansala syab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amani. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Darul Baitul Amin Cipondo, Tangerang, Provinsi Banten. Dan saya dengar tadi ada beberapa sambutan yang disampaikan oleh musyawarah pimpinan kecamatan.
ada dari camat Bintara, pembina keamanan ketertiban masyarakat atau yang kita tahu Babin Kamtipmas. Hadir juga dari pihak TNI Babinsa. Takzim kami kepada pemerintah dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam menjelang pagi ini, subuh ini, kita semua masih dalam kondisi sehat dan bernapas. La tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama adalah usia, umur kita, an umri fima afna. Umur dengan apa kita habiskan. Habis-habisan sudah disampaikan tadi oleh Kiai Jangkrik. Walaupun jauh jaraknya, tapi saya sempat menggaris bawahi apa yang beliau sampaikan. Tapi terkadang beliau dengan cara yang humoristis bagus. Tapi kondisi Islam hari ini tidak boleh kita terlalu euforia seperti dulu. Tekanan kehidupan yang terjadi, problematika yang terjadi, persoalan yang kita hadapi sangat tepat dengan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 2023 Miladiah. Bicara tentang Maulid Nabi yang menitik beratkan pada akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang melekat di dalam diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diceritakan sejak beliau kecil, beliau tumbuh menjadi remaja, dewasa, hingga diangkat Allah menjadi Rasul, diutus di tengah-tengah umat manusia. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah mengutus seorang Rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Dari manusia diutus kepada manusia. Ini predikat yang pertama Rasulullah diutus. Tadi Kiai Jangkrik sudah panjang lebar menyampaikan. Bahkan beliau datang bukan sebagai penceramah, beliau datang sebagai tamu. Diberikan waktu yang sangat lama. Alhamdulillah. Saya yang terpojok di pinggir. Yo, kita begitu orang Islam. Harus jujur bicara. Berhenti bermain di bawah tanah. Kalau kita tidak jujur, Islam ini terancam ke depan. Betul apa betul? Jujur. Jujur bukan hanya kepada diri sendiri, jujur terhadap nusa dan bangsa, terutama tegaknya Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Nggak ada humor-humor. Itu yang membuat kita kerdil di mata kafir dan munafik. 4 sikap yang melekat dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau itu yang pertama amanah. Beliau itu adil. Kul amarah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlishina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Beliau adil. Adil kepada diri sendiri, adil kepada rumah tangganya, adil kepada jamaah umat Islam yang beliau pimpin sekaligus para sahabat beliau. Ini yang dicari-cari dalam momentum ini. Allahu Akbar. Dalam satu kesempatan, Fudail bin Iyad ini adalah salah satu guru daripada Imam Syafi'i. Siapa gerangan pribadi sosok daripada Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini adalah mantan maling, mantan perampok, mantan preman yang kemudian masuk Islam. Beliau menjadi gurunya sosok ulama besar Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Keburukan berdiam di dalam sebuah rumah, perbendaharaan rumah, keburukan berdiam, sedangkan kuncinya cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia jadi pengecut, jadi penakut. Ini yang terjadi. Betul apa betul? Saya tadi banyak mendengar sambutan camat dari belakang sana. Bahkan yang saya garis bawahi, apa kata beliau? Mari bersatu, ajak persatuan ukhuwah. Ini masjid Baitul Amin. Kokoh berdiri tiang dan temboknya, kuat kelihatan. Susah untuk dirobohkan tiang ini. Betonnya susah, campurannya mungkin satu-satu, spesies semen dan pasirnya, air, besi dan batu, sulit untuk digoyang. Tapi panggil yang buat masjid, yang meletakkan tiang raja di masjid ini, tanya dia, di mana kekuatan masjid ini? Pondasinya la ilaha. Ini makin terpuruk. Umat Islam digiring pada pandangan duniawi, diajak untuk melihat ke sana. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin aqbira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah kata Allah, kami utus di suatu negeri para penjahat, pembesar yang jahat. Ini terjadi. Pembesar yang jahat. Jangan singgung-singgung itu Ustaz. Enggak ada. Ini kita tidak bicara Ganjar, kita tidak bicara Prabowo, kita tidak bicara Anies Baswedan. Kita bicara tentang kejahatan manusia. Allahu Akbar. Nggak ada dalam kamus Prabowo, Anies, Ganjar. Mereka sudah kuasai ini. Kita tidak boleh berpolitik. Apa betul itu Ustaz? Yes. Ayat yang saya baca tadi ayat politik. Hah? Tidak boleh. Boleh kita berpolitik, mengingatkan kepada pembesar yang jahat. Dan itu sudah Allah garis bawahi dalam Quran surah Al-An'am. Mujrimiha liyankuru fiha. Kalau kita bilang mujrimin, dalam kamus besar bahasa Arab, mujrimin itu pemberani, cerdas, berintegritas, jujur, fatona, amanah. Itu mujrimin. Orang mendapatkan anak laki-laki, namakan dia mujrimin. Tapi jangan nanti tumbuh dewasa jadi pengecut, tumbuh dewasa jadi pemberani untuk menolong agama ini. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, sedikit banyaknya ibu bapak sudah tahu siapa Yahya Waloni ini. Saya bukan dari latar belakang Islam, berulang-ulang saya katakan, saya dari lumpur dosa, lumpur kekafiran, diangkat Allah masuk Islam. Begitu masuk Islam, malu saya kalau hanya beragama Islam.
Saya tegakkan agama ini. Dengan siapa? Bukan dengan NU, bukan dengan Muhammadiyah, bukan dengan Al-Wasliyah, bukan dengan Naqsabandiyah. Saya tegakkan ini dalam konsepsi Quran dan hadis, mempersatukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, konsep persatuan ini, kalau pemimpin kita ke depan tahu persoalan bangsa, dari dulu saya katakan persoalan bangsa ini cuma satu, hanya satu persoalannya, ketidakadilan bagi seluruh rakyat, terutama umat Islam. Terutama umat Islam. Ulama diadu domba, para habaib dan ulama diadu domba. Masyarakat terpecah. Permainan siapa? There is big a picture on the back. Ada gambar besar di belakang sana untuk membuat, tadi saya katakan, kalau pondasinya dirombak, insya Allah roboh tembok dan dinding masjid ini. Karena pondasinya sudah digoyang. Cara menggoyang umat Islam, goyang tauhidnya. Momen seperti inilah. Saya tidak perlu bicara lama, sudah lama tadi Kiai bicara. Lengkap sekali tadi beliau bicara itu. Mulai dari kecil sampai beliau tumbuh dewasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada wafatnya beliau sudah diceritakan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitabah muajalah. Wa may yurid shawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid shawabal akhirat nu'tihi minha wa zanasi syakirin. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin kitabah muajalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Kemarin saya ceramah di Purwakarta, ada seorang bapak dekati saya, Ustaz dapat kabar katanya Ustaz sudah mati. Datang lagi ibu-ibu, alhamdulillah bisa ketemu Ustaz Yahya. Di mana? Rest area 14B. Kami sholat maghrib dan isya di situ. Ustaz Yahya ini ya, minta foto dulu Ustaz. Katanya Ustaz sudah mati. Memang sudah mati Yahya Waloni, Bu. Jadi Ustaz siapa? Saya adik kembarnya. Tidak ada dua manusia di dunia ini. Saya Yahya cuma satu. Ibu saya, bapak saya, bukan saya. Walaupun dari genetika yang sama dengan ibu bapak saya bukan ibu saya bukan bapak saya. Ibu dan bapak saya meninggal dalam keadaan kafir, saya insya Allah meninggal dalam keadaan walau ana ahlul kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum syai'atihim wa la adkalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman, kata Allah, bertobat di hadapan Allah, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Riwayat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling tahu siapa Nabi Muhammad itu adalah ahlul kitab. Pendeta Yahudi dan Kristen tahu persis siapa bapak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ahmad bin Abdullah. Ahmad anaknya Abdullah, ibunya mereka tahu. Umur 8 tahun Rasulullah dibawa pamannya menuju ke Syam, Yerusalem. Datang pendeta kaliber, pendeta terkemuka di Yerusalem, Abu Thalib. Labaik ahlul kitab, ini anak ini, dia bergerak ke kanan, awan mengikuti. Dia bergerak ke kiri, awan menaungi. Dia ke depan, awan menyertai. Dia ke belakang pun, awan selalu mengikuti. Ini tanda-tandanya orang yang nanti diutus sebagai nabi sekaligus rasul.
Belum ada umat Islam karena Rasulullah baru 8. Belum ada kiai. Belum ada umat Islam. Siapa yang tahu? Yang pertama tahu adalah Nabi Isa alaihissalam. Itulah sebabnya ibu bapak jangan kaget kalau Nabi Isa dipisahkan seolah-olah agamanya Kristen dengan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini otak orientalis barat untuk menutupi kebenaran ini. Tapi para pendeta tahu persis ini yang diutus Allah. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang tidak munafik, hatinya bersih, pasti dia akan masuk ke dalam Islam. Tinggalkan segala-galanya demi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu bapak dengan saya, betul ibu bapak jago kitab gundul, jago segala kitab, jago baca Al-Quran, jago dalam tafsir hadis, mustalah hadis, jago ibu bapak. Karena ibu bapak lebih dulu Islam. Saya tidak mengerti Quran, saya buta hadis, saya buta Quran. Ibarat handphone saya ini cuma charger. Tahu charger? Charger itu hanya mencas. Tapi garis bawahi ibu bapak, semahal, semewah harga handphone ibu bapak, kalau habis baterainya low batch pasti butuh itu. Tadi kan sudah disinggung, ada yang bilang maulud itu bid'ah, bikin hari besar Islam Isra wal Mi'raj Muharram bid'ah. Padahal ini bukan memperingati tentang kedatangan Rasulullah dalam konteks umur panjang. Semakin dekat kematian, umur kita semakin bertambah. Berarti kita bukan memperingati Rasulullah lahir. Konteksnya adalah apa? Kama arsalna fikum rasulan. Syukur kita kepada Allah. Pemimpin kita ini tidak pandai bersyukur. Dari awal pemerintahan rezim ini sampai di ujung pemerintahan, nggak pernah lepas dari persoalan. Betul apa betul? Ini kan sudah, ini ceramah saya 4 tahun, 5, 6, 7 tahun lalu. Tidak akan berhenti. Musibah yang Allah berikan, ma'asyabah bi musibatin illa biidnillah. Terakhir kasus apa itu? Rempang. Itu bukan pendukung Prabowo. Saya pulang pergi Batam, Jakarta, Batam, Jakarta. Terakhir kemarin baru keluar penjara, saya ke Batam naik speedboat bersama istri. Karena saya kemana-mana itu nggak pernah pakai kelompok, single fighter. My struggle for Islam is not Islam organization. Karena perjuangan saya untuk Islam, bukan organisasi Islam. Hidup dan mati saya hanya kepada Allah, mewakafkan diri di jalan Allah. Jadi saya nggak kaget kalau orang bilang, katanya Ustadz sudah mati, lalu jiwa dari mana ini? Nah, inilah kafir dan munafik. Oh, nggak boleh ceramah keras, ini kelompok radikal. Insya Allah satu tahun lagi kawan, antum turun. Dan setiap perbuatan menyimpang zolim, ibu bapak, jangankan antum yang muslim, orang kafir pun, yang tidak beriman pun, apalagi yang beriman, Allah tidak tidur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengantuk. Dia tahu secara persis jengkal senti perbuatan kita yang kita lakukan. Ini yang terjadi. Rempang sudah selesai Ustaz. Innalillahi, ada lagi yang lebih besar. Wallahu alam bisawab. Ini kan sudah menjadi doa. Nah, ini makanya kita dikumpulkan kecil-kecil begini, regeneration Muslim to the next time.
Ini yang kecil-kecil begini dididik, ditanamkan kepada mereka akidah tauhid yang kuat dari kecil, ditanamkan bahwa agama ini tidak main-main. Dan orang di zaman Belanda dulu paling senang kalau lihat umat Islam itu tidak usah melawan, cukup sholat saja, cukup pergi haji, cukup pergi umroh, sudah, kata Belanda cukup. Tapi kata Belanda ada satu yang masih kurang, divide et impera, pecahkan mereka, adu domba.